Assalamualaikum teman-teman, kembali bersama saya Laura Octavia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis jurnal yang berjudul tentang sistem keamanan siber dan kedaulatan data di Indonesia dalam perspektif ekonomi politik, studi kasus perlindungan data pribadi. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah keamanan siber dan kedaulatan data menjadi esensial di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Data pribadi dipandang sebagai komoditas yang bernilai, namun seringkali rentan terhadap ancaman di ruang siber. Nah, selanjutnya ada pengertian penelitian. Penelitian ini membahas peran negara dalam mengelola keamanan siber dan kedaulatan data, serta pentingnya kedaulatan berbasis masyarakat people center dalam perlindungan data pribadi. Kemudian ada tujuan penelitian, mengidentifikasi kapasitas warga negara dalam melindungi data pribadi dan mengevaluasi efektivitas pendekatan negara dalam mengelola keamanan siber. Selanjutnya ada permasalahan. Dominasi pendekatan berbasis negara state center belum optimal dalam melindungi data pribadi. Tidak adanya pusat data perusahaan teknologi besar di Indonesia melemahkan kedaulatan data. Selanjutnya ada regulasi seperti Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber masih dalam tahap rancangan. Menciptakan kekosongan hukum, banyaknya kasus kebocoran data dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya ada manfaat penelitian, memberikan wawasan tentang pentingnya kapabilitas individu dalam melindungi data, menyediakan rekomendasi terkait regulasi dan pendekatan pembangunan keamanan siber. Adapun hasil penelitian, pendekatan people center lebih relevan untuk melindungi data pribadi karena menekankan kedaulatan individu atas data atau data AS labor. Pembangunan kapabilitas masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan melindungi data. Banyak serangan siber di Indonesia, seperti malware dan ransomware, menunjukkan lemahnya infrastruktur keamanan siber. Kemudian ada kesimpulan. Keamanan siber dan kedaulatan data sangat penting untuk menjaga hak warga negara. Pendekatan berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada pendekatan berbasis negara, terutama dalam konteks demokrasi dan perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada saran. Percepat pengesahan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Bangun pusat data perusahaan teknologi besar di Indonesia. Tingkatkan kapabilitas masyarakat melalui edukasi terkait keamanan siber. Kembangkan infrastruktur keamanan siber nasional yang kuat. Kemudian, adapun kasus dalam 5 tahun terakhir. Kasus-kasus keamanan siber dalam 5 tahun terakhir, kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021, data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia, termasuk informasi sensitif seperti nomor KTP dan data kesehatan, dilaporkan bocor dan dijual di forum hacker. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengamanan data pada sistem pemerintah. Kemudian, adapun referensinya dari Rosman Ratri Nur, Cahmit, Nikola, dan Sen Amartya. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman, jangan lupa like dan komen video saya, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.